Suhartawati, NIM 8188401715, dan Pak Daud NIM 82203428 dari kelompok 11. Tutor Bapak Muhammad Alamsa SPD MPD. Pada hari ini kami akan melaporkan kegiatan pembelajaran berwawasan kemasyarakatan tentang kepemudaan berpraktik membuat keripik singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami akan praktek membuat keripik singkong atau keripik ubi di kayu kalau bahasa kaminya. Nah, bahan-bahannya pacak dibuat keripik adalah kentang, kemudian pisang, apalagi misalnya pisang nangka atau pisang lilin, bagus sekali tuh. Kemudian cara membuatnya ya, ubinya dikupas, kemudian dicuci. Setelah dicuci nantinya akan diiris tipis, dan kemudian bahan-bahannya tadi ada bumbunya, cabai, kemudian cuka, kemudian pewarna dan cabai halus, kemudian gula putih, minyak, dan kita tidak memakai pengawet dan rasa seperti penyedap rasa. Kemudian kita cara melaksanakannya, setelah ubi tadi sudah dikupas atau dikocek, kita cuci. Sudah dicuci baru kita panjangkan. Setelah dicuci baru kita iris tipis. Lagi stop dulu. Proses penyucian. Cuci deh. Nah, sekarang ubinya dicuci. Nah, setelah ubinya bersih dicuci, dikeringkan sedikit, kemudian diiris tipis. Juga di sini ada dicampur dengan kentang, jadi itu bahannya bisa dari kentang, bisa dari singkong, bisa dari pisang. Nah, air rendah. Nah, sekarang kita akan mengiris tipis. Nah, kegunaan yang tipis ya, supaya ubi tadi renyah, dan ubi yang masih utuh, ubi yang baru dibeli, ubi yang baru diambil. Jangan ubinya sudah hitam, tidak enak makannya. Nah, sekarang ubinya baru dibeli, baru diambil. Jadi kalau ubinya udah tua, itu ubinya tidak enak dimakan, kenyal-kenyal. Nah, jadi ubinya mau yang baru, kemudian mau yang muda. Nah, ikut dek. Enggak kan dek? Coba aku yang itu dulu. Oh, licin tangan tuh. Oh dek. Nah, kalau terlalu tebal mengirisnya itu kenyal ya, tidak renyah. Kemudian kita tidak memakai bahan-bahan lain. Kalau sudah diiris tipis, kita siap untuk menggoreng, karena kita tidak memakai bahan garam ya, cuma yang ada pedas dan manis. Yang ada pedas dan manis. Nah, sekarang proses penggorengan. Tadi sudah kita siapkan kuali, kemudian sosok, kemudian untuk mengangkatnya, angkat yang habis digoreng. Sekarang kita goreng. Nah, kita kalau udah kuning dikit, nanti kita angkat. Nah, dengan adanya kita membuat usaha keripik, itu bisa
menjanjikan. Nah, menggorengnya tidak boleh ditinggalkan, nanti motong. Kalau motong, dibuang. Tak ada bunyi, tak ada suara. Apa suara? Hmm? Suara apa? Ngomong. Ya kamu ngomong lagi lah. Nah, sekarang kita akan membuat bumbu sambal cabai. Nggak irus? Ada Iris. Ada. Pertama udah kita pasang kuali, ada minyak sedikit, dan kemudian kita masukin gula pasir seperempat atau setengah kilo ini. Kemudian kita masukin cabai sudah cabai, kita masukin cuka Belanda. Di sini kita tidak pakai pengawet dan tidak pakai sasa, namun kita masukin untuk pewarna supaya merah, supaya kelihatan merahnya keripiknya, dan juga tidak banyak. Dan kita aduk rata sambalnya. Nanti kalau sambalnya udah dingin, keripik singkongnya udah dingin, baru kita campur sambal sama keripiknya. Apa ya, Nek? Keripik. Cabai. 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 Saya. Udah ya, saya. Udah kelihatan merah. Poket no. Sudah kelihatan merah dan tidak diberi air. Nah, cabai udah di blender. Lihat. Nah, kita tidak pakai air nih. Kemudian kita aduk dengan rata sampai dia mengental. Dan setelah dia dingin, baru kita campur dengan keripiknya yang udah digoreng. Ini untuk pembuatan ya berapa kilo saja diperlukan singkongnya, melihat sambalnya. Kalau sambalnya banyak, singkongnya banyak. Kalau sambalnya dikit, ya sedikit. Nah, sekarang singkong digoreng udah dingin dan sambalnya udah dingin. Sekarang ke proses pencampuran singkong dengan sambalnya. Kemudian diaduk dengan rata. Nah, setelah diaduk dengan rata, baru kita mengadakan pengemasan. Latar belakang keripik singkong merupakan salah satu produk makanan yang ringan yang banyak digemari oleh masyarakat, dan harganya murah, rasanya renyah. Coba deh aduk deh, lagi deh, aduk itu deh. Ya, Tujuan membuat keripik singkong ialah untuk mengetahui kriteria singkong yang baik untuk bahan makanan. Kemudian untuk mengetahui cara pembuatan keripik singkong dan dapat diedarkan, dijual untuk menjamin Maju. keripik singkong ini adalah sebagai manfaat keripik singkong ialah untuk melancarkan pencernaan, kemudian sumber serat, kemudian sumber kehidupan, proteinnya tinggi, kemudian sumber karbohidrat. Sudah. Nah, sekarang kita mengadakan memproses pengemasan keripik.
keripik singkong. Mengapa, Mak? Lagi dek sih kan. Banyak-banyak kan dek. Banyak-banyak kan orang 2 bungkus 3 bungkus. Kentalan dek. Iya. Kentalan gini. Kentalan sambalnya. Nah, sekarang keripik singkongnya lagi diaduk. Sambalnya sangat kental nih. Nah, enak banget. Coba dek rasoi dek. Rasoi dulu. Gurih apa dak? Kalau gurih ya gurih dek. Kalau tidak gurih udah Boleh. gurih. Nah, rasain. Rasain, Ma. Rasain. Gurih dak. Sorot-sorot ke sini. Terima. Rasain dulu. Kita kan karena praktek, jadi pajak kita nanti nak jualan. Nah, supaya kita nambah duit berhari-hari itu. Nama penghasilan. Wow, nama penghasilan. Jadi kita buat keripik singkong. Halo, kami buat keripik singkong. Nah, rata-ratakan dek. Rata-ratakan dulu. Sedikit kurang cair. Hidup. Nah, sekarang Cair, kental. iya prakteknya kita ya belajar buat keripik singkong. Kemudian kalau kita nak jualan, jadi kita dapat buat keripik singkong. Nah, coba susunlah masukkan ke dalam. Sekarang kita nak pengemasan keripik singkong. Pagi no. Mana? Jadi jangan lagi. Nah, ya sekarang kita akan pengemasan. Nah, diisi dulu banyak-banyak. Rasoi. Manis sapi dur. Manis ya, pedas manis. Iya. Sudah dari pembuatan awal, dari mulai mengupas, mengocek ubi sampai menyuci, sampai mengiris, sampai merendam, sampai menggoreng. Nah, kemudian sudah proses membuat sambal. Sambalnya udah dingin, ubi gorengnya udah dingin. Kalau ubi gorengnya masih panas, sambalnya masih panas, jangan dulu dikemas karena nantinya dia tidak enak, melempem. Nah, sekarang kita udah mengisi. Nah, sekarang kita kemas ya, dan kita bakar. Kita belum ada alatnya untuk mengelemnya. Nah, kira-kira beginilah hasilnya, dan juga udah dicicip oleh ibu-ibu. Rasanya pedas dan manis. Ini tidak memakai bawang dan tidak pakai pengawet, tidak memakai serasa, tidak pakai apa namanya, penyedap rasa, tidak pakai penyedap rasa. Udah. Sekarang selesailah sudah pembuatan keripik singkong. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok bahan bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kami ini kekurangan dan kelemahannya, karena hal tersebut ini pengetahuan dan masih banyak kekurangan. Rupanya atau informasi lain yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Di sini kami mohon maaf atas penjelasan kami ini, dan kalau belum berkenan ya mohon maaf. Nah, dan kiranya bagi yang suka menurut resep kami ini ya silakan untuk membuat bahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.